sini kita menemukan yang menurut cerita masyarakat itu adalah cerita Watu Koco ya, cerita Watu Koco. Nah, jadi lingga yang panjang. Karena lingga dan yoni itu lambang lingga itu palus ya, yang merupakan lambang dari alat kelamin laki-laki, dan yoni sebenarnya adalah lambang dari alat kelamin perempuan ya, yoni. Yang lingga yoni itu dipuja sebagai manifestasi dari Dewa Siwa, termasuk kemudian lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja ya, seorang raja. Bud marah, cerminnya itu dibanting, dibuang sampai sini. Kemudian sang perempuan tadi itu tersungkur gitu ya, terjatuh tersungkur menjadi reco wedok, itu menjadi batu. Dan yang laki-laki pun menjadi reco lanang, berubah jadi batu. Saat ini kita mencoba ya menelisik jejak-jejak artefaktual yang sangat-sangat penting dan sangat spektakuler. Semacam apa ya? Masyarakat menyebutnya Watu Koco atau semacam cermin raksasa. Kita juga sangat penasaran, cermin raksasa yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya. Lokasinya memang di tengah kebun ya, kebun pisang, kopi, kebun pepaya. Lah itu pepayanya sudah matang itu. Nah ini kebun pepaya, banyak ini kebun pepaya, pisang, ya kopi. Kalau di sini memang kebun kopi dan lumayan rimbun dan sangat wingit ya, rimbun dan sangat wingit sekali. Ini juga banyak batu-batu besar. Nah, ini hampir-hampir ke lokasi itu seakan tidak ada jalannya ya. Jalannya lewat mana ya? Coba kita ngerusuk-ngerusuk berarti ya. Iki dalane sing asli. Kene memang keliru dalan anyar. Ya. Mangkane kok adoh. Ya, saat ini kita berada tepat di lereng gunung ya, di lereng bukit, namanya Bukit Butak. Entah sewaktu sebab apa pada masa lalu itu bagian dari puncak bukit ini itu dibuat gundul, sehingga masyarakat menyebutnya dengan Bukit Butak. Memang sebuah bukit yang tinggi yang kemudian membentang, yang bisa mengamati kapal-kapal layar yang melalui Sungai Porong ya, Sungai Brantas. Nah ini bisa juga, artinya dimungkinkan sebuah bukit yang dibuat gundul pada masa lalu bisa untuk mengamati astronomi semacam perbintangan, bisa untuk mengamati meteor jatuh karena banyak pusaka-pusaka yang terbuat dari batu meteor, atau juga untuk mengamati perkapalan yang dari Sungai Porong, pergerakan kapal-kapal ya, itu pada masa kuno. Namun di lereng Bukit Butak ini ya, di Rumbun ya, jadi kita memang ngerusuk. Nah ini pohon apa ya? Ini pohon semacam jati, cuman jati varian baru itu. Kita kurang tahu juga namanya pohon ini. Lagi ditanam di beberapa lokasi di daerah ini. Nah ini putih-putih ini semacam salju gitu ya. Semacam salju ya. Jadi kita sekarang ini musim puncak, musim kemarau, tapi di hutan ini seperti penuh dengan salju. Ini bukan salju, tapi ini kapuk ya, randu. Nah, randu pada masa kuno ini pernah menjadi salah satu nama kesatria Singosari loh, yang membantu pendirian Majapahit. Namanya Banyak Kapuk. Banyak Kapuk. Mungkin berasal dari tanaman ini, kapuk. Nah, ini. Nah, ini kemudian oh ya, kesatria Singosari waktu itu kan banyak ya. Ada Ronggolawe, ada Nambi, ada Kuti, ada Banyak Kapuk, Juru Demung. Nah ini batu ini juga penuh dengan kapuk atau semacam salju gitu ya, yang turun dari kayangan itu ya. Jadi semacam ini juga batu unfinished untuk apa ya, kayak kursi arwah gitu loh. Nah ini ada pohon kopi yang juga mulai berbunga. Nah di sini kita menemukan yang menurut cerita masyarakat itu adalah cerita Watu Koco ya, cerita Watu Koco. Nah ini cerita Watu Koco. Coba kita menghormati situs ini. Lumayan terbengkalai kita. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, di sini memang cukup terbengkelai, padahal ini merupakan artefaktual yang sangat amazing, sangat spektakuler. Sebuah jejak-jejak sakral ya, atau ini adalah merupakan yoni, lingga yoni yang bersifat agama Siwa ya. Itu terbengkalai tapi dalam bentuk raksasa ya. Dalam bentuk raksasa ini. Lah ini, dalam bentuk raksasa.
Jadi di sini itu ada cengkungan segi 4 ini ya, sekitar berukuran 1 kali 1 meter ya. Terus kemudian di sini itu ceratnya yang dibuat mau buat cerat unfinish. Ini masyarakat kemudian menyebut gagang dari cermin. Jadi ini sebenarnya cerat yoni. Ini kemudian mau dibuat landasan untuk lingga. Jadi lingga yang panjang. Karena lingga dan yoni itu lambang lingga itu palus ya, yang merupakan lambang dari alat kelamin laki-laki, dan yoni sebenarnya adalah lambang dari alat kelamin perempuan ya, yoni. Yang lingga yoni itu dipuja sebagai manifestasi dari Dewa Siwa, termasuk kemudian lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja ya, seorang raja. Nah ini apakah Raja Singosari atau Majapahit ya? Ini memang keterbatasnya sumber historis termasuk prasasti ya. Nah, hal ini sangat luar biasa sekali ya. Hal ini sangat luar biasa sekali. Menurut legenda masyarakat sebenarnya ya, kalau kita melihat legenda yang ada di masyarakat setempat ini ya, nah ini ada bunga-bunga ya. Bunga-bunga apa ini ya? Yang indah sekali ya. Nah ini bunga-bunganya merah-merah, ada yang kuning-kuning merona. Nah ini. Jadi coba kita duduk di samping dari yoni ini ya. Nah, duduk di samping dari yoni ini, di antara bunga-bunga ini, kita coba bercerita. Menurut cerita tutur masyarakat, sebenarnya area dari Watu Koco ini tidak jauh ya, cuma sekitar 400 meter dan 500 meter dari situs Reco Wedok dan Reco Lanang. Lainnya, keberadaan Watu Koco, Reco Wedok dan Reco Lanang yang saling berpisah ini memunculkan sebuah legenda yang berkembang di masyarakat. Legendanya adalah ada seorang laki-laki yang pulang dari kerja mendapati istrinya itu belum masak. Padahal suaminya tadi kerja susah payah di luar gitu ya. Yang itu kemudian inginnya itu pulang langsung makan karena lapar dan haus gitu ya. Tapi yang dilihat adalah perempuannya itu atau istrinya itu lagi berdandan di depan cermin ini, berdandan. Sehingga kemudian laki-laki tersebut marah. Cerminnya itu dibanting, dibuang sampai sini. Kemudian sang perempuan tadi itu tersungkur gitu ya, terjatuh tersungkur menjadi Reco Wedok, itu menjadi batu, dan yang laki-laki pun menjadi Reco Lanang, berubah jadi batu. Ini sebuah folklore atau legenda yang ada di masyarakat. Tapi dalam konteks kesejarahannya juga tidak mudah memang menelisik atau memecahkan atau menguak konteks kesejarahannya. Namun dari Reco Lanang, Reco Wedok dan Watu Koco ini ada juga Watu Dandang ya di sebelahnya. Kemungkinan itu adalah yoni, lingga yoni. Jadi di sini ada Reco Lanang yang bersifat Buddha. Reco Wedok kemungkinan juga Buddha atau Dwarapala atau Sabdopalon. Ini adalah bersifat Hindu. Dalam satu bukit ini ternyata berbagai macam agama dan aliran itu hidup rukun pada masa Majapahit. Tidak pernah ada pertentangan dalam bidang agama. Nah ini kemudian dalam hal seperti ini gitu ya. Ini kemudian diduga memang selain sumber prasasti yang kemungkinan memuat tentang informasi Sang Hyang Kleme ya, prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, yaitu akhir abad ke-13 Masehi, awal berdirinya Kajak Majapahit, itu memang ada berita tentang bahkan ditemukan di celah-celah batu di bukit ini itu 13 lempengan prasasti Kudadu. Artinya prasasti yang ditemukan di bukit ini kemungkinan juga ada hubungannya dengan daerah sini, karena nama dari dusun ini itu adalah Kemloko, atau dalam prasasti Gunung Budak itu disebut Sang Hyang Kleme. Nah ini Sang Hyang Kleme gitu ya, ternyata memuat informasi yang sangat beragam tentang bentuk-bentuk agama, tentang kemudian semacam tempat para empu memahat. Tadi tempat para empu itu memahat arca, tentang memahat benda-benda sakral seperti ini, yang kemungkinan ini mau dibawa kemana atau mau dibuat semacam area pemujaan. Di sini juga kita kurang tahu ya pada masa lalunya. Tapi di sini memang ada jejak-jejak benda-benda sakral yang sifatnya unfinished, artinya belum selesai, masih terkesan kasar, belum dihaluskan, belum ada ragam hias, belum ada antefik yang indah tentang ragam hias, biasanya sulur-suluran, ceplok, bunga-bungahan gitu ya, tentang bentuk-bentuk naga yang dicerat. Nah itu, ini artinya memang di sini dimungkinkan para empu itu mulai memahat arca dan benda-benda purbakala unfinished itu di daerah sini. Nah ini. Tapi memang sayang kondisinya seperti ini ya, rimbun, ditumbuhi rumput dan semak belukar, memang, dan tidak semacam benda-benda seperti ini kalau minimal dibuatkan cungkup atau dirawat, atau kemudian kalau memang memungkinkan itu memang dipindahkan di suatu lokasi tertentu, dibawa mendapah gitu ya, sebagai bukti historis dan jejak-jejak peradaban kuno yang tentunya
tidak hanya sebagai, kemudian kita tidak hanya dalam pandangan saja, pandangan syirik dan kemusyrikan saja, tapi ini adalah bukti historis yang di sini dahulu kala itu ada tanah yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh seorang raja. Sebuah tanah yang megah, penuh dengan para intelektual, penuh dengan para agamawan. Yang kemudian tanah ini dianggap tanah yang suci, tanah yang pernah berjaya, tanah yang pernah dipilih. Dan hal seperti itulah menurut pola sejarah, suatu saat nanti tanah ini akan berkembang kembali, akan semarak kembali, akan berjaya kembali. Ini salah satu konsekuensi dari sebuah pola sejarah. Artinya benda ini sebagai saksi kunci, sebagai saksi sejarah. Di sini pernah ada peradaban yang sangat besar dan suatu saat nanti akan kembali bangkit lagi peradaban yang sangat besar pula. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.